Netizen masa kini yang terobsesi pemain abroad kerap menganggap Piala AFF sebagai kompetisi tidak penting dan tidak berguna. Tidak masuk kalender FIFA, pemain top tidak dilepas klub Eropa dan hanya mendapat poin kecil jika menang. Tapi bagi supporter Indonesia normal lainnya, juga fans sepak bola negara Asia Tenggara, Piala AFF adalah Piala Dunianya orang Asia Tenggara. Mengapa? Berikut ulasannya. 1. Semua yakin bisa juara. Nyaris tidak ada kompetisi yang memberikan harapan besar seperti Piala AFF. Dari 11 peserta, lebih dari separuhnya percaya mereka bisa meraih juara. Thailand mungkin akan selalu jadi favorit, tapi bukan berarti memupuskan harapan negara lain. Bahkan negara yang sepak bolanya tidak begitu populer di masa lalu, seperti Myanmar dan Filipina, kini mulai menunjukkan keseriusannya sebagai penantang. Ini berbeda dengan ajang Piala Dunia, Piala Eropa, atau Piala Asia yang biasanya hanya memiliki beberapa tim favorit, sementara tim-tim lainnya hanya dianggap penghibur untuk meramaikan acara. 2. Perlahan dikenal dunia. Dulu, setiap pemain yang bersinar di Piala AFF akan berpeluang direkrut klub dari sesama negara ASEAN. Sebut saja Elie Aiboy dan Bambang Pamungkas yang dipinang Selangor FA, Sapi Sali oleh Pelita Jaya, atau Kiatisuk Senamuang oleh Warrior FC Singapura. Tapi kini, bintang-bintang AFF mulai dilirik setidaknya klub dari Liga Besar Asia, seperti Liga Korea Selatan atau Liga Jepang. Begitu juga pemain yang sudah menetap di Eropa. Posisinya makin kokoh sejak ikut bermain dalam Piala AFF, seperti Elkan Bagot di Ipswich Town dan Gillingham, Neil Etheridge di Cardiff City, atau Tanawat Suwengcitawon di Leicester City. Sementara itu, FIFA yang dulunya menganggap AFF tidak penting, kini mulai membuka mata. AFF menyimpan potensi yang sangat besar. Misal, pada tahun 2010, ajang Piala AFF sempat mencatat rekor penonton sebanyak 192 juta pasang mata, atau 5% dari keseluruhan penonton Piala Dunia 2018. Bedanya, penonton AFF hanya dari 11 negara, sementara penonton Piala Dunia datang dari 200 lebih negara. Sementara itu, di tahun 2020 hanya di Indonesia saja, yakni lewat platform video.com, Piala AFF ditonton 65 juta kali. Fakta tersebut itu akhirnya membuat FIFA melunak dan mulai mengakui AFF sebagai laga internasional non-kalender, sehingga mendapat jatah poin koefisien setiap pertandingan. Bayangkan jika kompetisi ini terus dirayakan dan berkembang, mungkin bisa membawa para pemain dan tim ke level yang lebih tinggi ketimbang mengeluh bukan kalender dan tidak penting. Ketiga, lebih besar dari sepak bola. Pertandingan Indonesia versus Malaysia, Malaysia versus Singapura, atau Thailand versus Myanmar tidak pernah dianggap sebagai sekedar pertandingan sepak bola. Laga-laga itu mengandung unsur persaingan politik, budaya, dan sejarah. Di Indonesia dikenal istilah boleh kalah dengan tim manapun asal jangan Malaysia. Hal serupa berlaku untuk Singapura yang merupakan pecahan dari negara Malaysia. Sementara Thailand dan Myanmar diketahui telah berselisih sejak tahun 1700-an. Kedua kawasan saling berperang dan menaklukkan secara bergantian. Di dunia sepak bola sendiri, Myanmar sempat menjadi jagoan sepak bola ASEAN pada era 50-an, sebelum dominasinya digantikan Thailand saat memasuki dekade 80-an. Keempat, ajang perkenalan. Tanpa sepak bola, mungkin orang-orang Asia Tenggara tidak punya kesempatan untuk saling mengenal dan bertukar mimpi. Masing-masing hidup dengan urusannya masing-masing. Namun, Piala AFF atau sebelumnya Piala Tiger membuat semua saling mengenal, baik lewat para pemain yang bertanding atau ribuan supporter yang bertandang ke stadion. Ada kalanya berakhir adu maki dan pukul-pukulan, tapi tidak jarang bertukar senyum dan cerita. Itulah kompilasinya.